Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Scorpio, ini adalah tarikan energi dari dia, seseorang yang saat sekarang sedang kamu tinggalkan atau memang sudah kamu lepaskan ya. Oke. Jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi dan keadaannya dia saat ini menyikapi situasi kalian. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan ya kebijaksanaannya kamu, ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung kita mulai ya. Energinya si dia saat sekarang ke hubungan kalian. Tunggu satu kali, shuffle lagi biar jos mantap. Oke, nah di situ ada Page of Wands reverse, kemudian ada energi dari Ten of Wands reverse, kemudian di situ ada Four of Pentacles reverse, dan kemudian di sana ada energi dari The Magician ya. Berikut di situ ada energi dari Two of Wands reverse, Four of Wands, kemudian Ten of Pentacles. Berikut di sana ada energi dari Major Arcana, dan berikutnya di situ ada ini Temperance, dan di sini ada Three of Cups. Oke, yuk, iya. Nah, jadi gini ya, ketika kamu menutup diri dari si seseorang ini, dia di situ tuh kalau Mari lihat agaknya nano-nano di sana ya, pikiran dan perasaannya dia. Maksudnya gini, bukannya dia tidak 100% setuju dengan sikapnya kamu meninggalkan relationship kalian. Tidak 100% dia setuju, tapi dia juga tidak 100% tidak setuju. Bisa paham? Jadi kayak misalnya gini, kadang-kadang dia bilang, oh ya oke deh, nggak apa-apa, Virgonya ninggalin aku, nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian bisa beberapa hari berikutnya atau beberapa jam berikutnya ya, setelah dia bilang nggak apa-apa, bisa dia bilang, tapi kenapa ya? Kok mesti ya aku ini ditinggalkan sama Virgo ya? Gitu. Kemudian dia bisa aja yang kayak pengen ya untuk kamu mengurungkan niatannya kamu. Misalnya kamu tiba-tiba chatting dia kah, telepon dia kah, ngajak dia ketemu kah gitu ya. Di situ. Jadi kayak yang masih ingin gitu ya untuk di saat ini tuh, kalaupun kamu mau pergi, tapi perginya kamu ini tuh ya kalau bisa jangan secepat itu. Maksudnya ada dia ininya, ada dia prosesnya untuk kamu beneran cabut ya dari relationship sama si dia. Kadang-kadang, tapi itu tuh hanya kadang-kadang ya, hanya kadang-kadang. Nah di sana, jadi ya dia memang sih kondisinya semakin lama kamunya mendiamkan diri dari interaksi dengan si dia, semakin dia pasti akan mengajak dirinya untuk jadinya 100% ya, bisa mampu menerima bahwa ya hubungan ini tuh harusnya selesai gitu. Semakin akan fokus dia gitu ya. Ya udah deh, beneran katakan selamat tinggal aja lah untuk Virgo ini. Nanti dia akan semakin mengajari dirinya untuk mampu mencoret kamu dari list manusia yang berada dalam lingkar pertama ya hidupnya dia, dalam circle pertama hidupnya dia. Nah seperti itu ya. Walaupun kenyataannya hubungan kalian ini tuh sudah berumah tangga ya, dia sudah suamimu, kamu sudah jadi istrinya dia gitu ya. Jadi di situ tuh dia ya udah, kalau mau selesai ya selesai saja gitu. Jadi bisa-bisa dia nggak akan meribetkan dirinya dia
untuk tetap memperjuangkan hubungan kalian ini sebagaimana mestinya, ya, sebagai sepasang kekasih dalam status pacaran atau suami istri dalam hubungan rumah tangga, gitu. Karena kalau mari lihat juga memang relationship kalian berdua ini tuh kurang kokoh ya, kurang kokoh pondasi relationshipnya, gitu. Baik itu tuh dari cara komunikasi, ya, pola pikir, sikap laku, memang nampaknya ada di situ tuh energi yang bertolak belakang ya, di situ. Kalau menurut si seseorang ini, jangan-jangan memang nekat-nekatnya kalian aja kemarin hari itu tuh mencoba untuk membangun rumah tangga, gitu ya. Kayak seperti gerakan impulsif kalian berdua aja memutuskan untuk melakoni hubungan pacaran. Nah, seperti itu ya. Padahal dari awal pun nampaknya kalian, menurut dia ya, baik dia, baik kamu, kalian berdua ini tuh udah taunya lebih cocok kalau kalian ini relationshipnya hanya sebatas entah itu tuh persahabatan saja, gitu ya. Nggak usah meribetkan diri di urusan membangun relationship yang lebih eksklusif, gitu ya. Di sana lebih cocok kalau hubungan kalian ini tuh casual aja ya, teman tapi mesra kah, atau mungkin ya tadi hanya sebatas sahabat saja, kenalan kah, pertemanan kah, persahabatan kah, gitu. Situ ya. Kurang cocok kalian berdua jika jadi kekasih, jika jadi suami istri. Dia tidak merasakan, seseorang ini tuh dia kayak yang tahu ya bahwa dirinya tidak merasakan cinta yang sebegitu besarnya ke dirimu, dan dia yakin kamu juga demikian, gitu loh. Bukan yang nggak ada kecocokannya kalian, pasti ada. Tapi kecocokan itu tuh tidak lebih banyak daripada ketidakcocokannya. Misalnya gini, cocoknya kalian ada 10 hal gitu ya. Tidak cocoknya kalian ada 15 hal. Atau mungkin bahkan ada 20 hal. Begitu. Ya. Makanya kok kayak nekat ya. Kok kayaknya nekat kalian berdua ini tuh masuk ke relationship pernikahan atau sempat ngomongin tentang pernikahan, karena ada beberapa ya, jangan-jangan baru aja ketemuan gitu ya, tapi kemudian sudah merancang tentang pernikahan ya. Jadi kok kayaknya itu tuh seperti apakah ya kenekatan belaka atau hanya terbawa suasana. Biasa kan, kalau suasananya lagi asik, menyenangkan gitu ya, lagi hot-hotnya gitu loh ya, bisa aja kayak ada gairah, ada semangat ya, tercetus ide gitu ya, barengan yuk gitu ya. Tapi ya dia tahu bahwa relationship ini nggak usah ya, kalau saat sekarang lagi pacaran nggak usah lah terlalu diribetkan untuk melakukan perjuangan ya, biar hubungannya naik level gitu. Kok kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan aja jika masih membuka diri gitu loh, menjalani hubungan ini sebaik mungkin, atau membuka diri juga pada untuk mempertimbangkan ya sosok-sosok lain, manusia-manusia lain sebagai pasangan untuk membangun hubungan yang serius. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak terlalu menjadi problem sesungguhnya ya ketidakhadirannya kamu saat sekarang dalam hidupnya si dia. Belum jadi problem, belum. Gitu. Problem-problem kecil aja lah, mengusik-ngusik sedikit-sedikit aja. Itu ya, bangkitin emosi-emosinya dia aja. Gitu, emosi marah gitu ya, emosi tersinggung juga di situ itu ada ya, emosi tersinggung.
Dan ya menurut dia kayaknya bukan hanya kamu aja sih dalam hubungan kalian ini tuh yang mencetuskan gagasan untuk berjarak ya. Dia juga bisa sadar bahwa ya entah kamu ketahui atau tidak ya, dirinya sendiri juga pernah kok ngelakuin sikap yang kayak gini, cuek sama kamu, dingin, atau mungkin ya ngomong ngajak pisah gitu ya, di sana. Jadi ya akhirnya ini tuh dia anggap ya hal yang biasa aja gitu ya, toh dia juga pernah ngelakuin kan gitu ya. Di situ ya, jadi lebih kayak cenderungnya lebih banyak slow-nya aja ini orang ya, slow aja. Dan ada sih kayak penasarannya dia, kamu gimana ya ketika kamu bilang, ketika saat ini ya, setelah kamu bilang pisah gitu ya, kamu gimana nih, apa pikiranmu, apa perasaanmu, apakah kamu ikutan galau, apakah kamu ada rasa menyesal gitu ya. Ada penasarannya dia, pengen tahu dari sisinya kamu kayak gimana di saat ini. Bukan hanya sebatas bagaimana prediksinya dia, asumsinya dia gitu ya, tapi dia dapat informasi jelas gitu loh tentang kondisi dirimu. Gitu. Jadi kalau mari lihat, mau ini tuh dia kayak nongol-nongol gitu ya. Misalnya ketika dia stalking kamu, tapi stalkingnya itu tuh jangan model stalking diem-diem gitu ya, ngintip-ngintip gitu ya, kayak orang yang lagi mencuri informasi. Tapi maunya dia itu tuh ya dia model stalkingnya nyata, kamu lihat dia sedang lihat kamu lagi live, misalnya kalau kamu influencer, kalau kamu upload status di WhatsApp muka, sosial media muka, misalnya ya. Nah di sana dia ingin kayak masih nunjukin dirinya gitu ya, walaupun kamu bilang kamu mau pisah, tapi dia masih ada, kenyataannya dia saat ini tuh masih ada gitu ya, hanya kayak ingin cari perhatiannya kamu sedikit gitu loh. Ada ini kemauan dari pasanganmu ini gitu ya, atau dia bisa mancing-mancingin kamu supaya perhatianmu ya, setelah kamu bilang pisah, setelah kamu ngeblokir, setelah kamu melakukan upaya untuk berjarak ya, dia mau pancing-pancing kamu supaya perhatianmu datang lagi ke dia, hadir lagi untuknya. Jadi kalau kamu lihat dianya itu tuh makin sering ngupload status misalnya ya, makin sibuk warawiri, makin sibuk gini, makin sibuk gitu, ya itu tuh upayanya dia ya, narik perhatiannya kamu di sana. Jadi mungkin juga kayak mau nunjukin sama kamu, gue slow aja kok, gue nggak apa-apa, bukan hal yang besar kalau lu mau pisah dari gue, gitu. Sebab ini kan pride-nya dia cukup tinggi ya, si seseorang ini pride-nya dia cukup tinggi, jadi dia ingin kayak diakui gitu ya, bahwa dia bisa tetap keren nih, dia bisa cool nih gitu ya, nyikapin keadaan kalian seperti saat sekarang. Seperti itu ya. Jadi kayaknya ya apa ya, dia pun mau memaksakan diri bersama dengan kamu, itu tuh dia rasa seperti satu sikap yang konyol juga gitu loh. Sebab dari beberapa kali pantauannya dia ketika memperhatikan kamu, dia tidak melihat pula ada cinta yang sangat amat sebegitu besarnya dari kamu untuk dia. Kamu yo baik-baik gitu ya. Karena menurut seseorang ini tuh apa, kamu nggak yang terlalu negatif lah orangnya ya, kamu nggak terlalu banyak negatifnya, kamu baik dengan versi dirimu gitu. Walaupun tadi kata Mari kan ketemunya cocok cuman 10, nggak cocoknya 20, tapi itu tuh hanya soal kecocokan karakter, bukan karena wah ini Virgo nakal nih, wah ini brengsek nih, wah ini jahat nih, wah ini tuh manipulatif misalnya ya, enggak yang kayak gitu modelnya, enggak ya.
Sebab seseorang ini tuh kalau respectnya dia ke kamu ya ada, gitu, adalah. Jadi kayak misalnya juga ngelihat ya dari sisimu effortnya kamu gitu ya. Ketika bersama dengan dia, kamu ya ada menurut dia itu tuh upaya untuk nyenengin hatinya, menenangkan perasaannya dia gitu ya. Ada upayanya kamu gitu loh ya. Jadi kamu itu tuh ibaratnya kayak yang nggak zong juga lah masuk ke hidupnya dia. Kamu datang memberikan pengalaman-pengalaman yang asik dan menyenangkan pula. Walaupun hubungan kalian ini tuh baru sebentar ya. Karena ada beberapa kayak masih seumur jagung ini. Kayak hitungan bulan-bulanan gitu ya. Untuk beberapa nih. Di situ. Tapi ya walaupun ini singkat. Tapi ada hal-hal manis pula yang sudah kamu lakukan. Yang kemudian bikin dia bisa senyum-senyum sendiri ketika membayangkannya, mengingatnya, seperti itu, ya. Jadi ya, ndak berharaplah seseorang ini kalau memang kalian bisa itu tuh melangkah lebih jauh lagi membangun relationship ini, gitu. Andaikan pun ini adalah keputusan finalnya kamu mau berpisah. Ya dia hanya perlu untuk upaya beradaptasi ya, karena terjadi perubahan kan, yang biasanya chattingan, teleponan, video callan, atau sudah terlanjur hidup bersama dengan kamu, kemudian membiasakan diri tidak lagi beraktivitas demikian, kan ada penyesuaian diri. Nah, dia paling-paling hanya akan bilang, ya udah aku hanya perlu sekian bulan aja untuk menyesuaikan diri, setelahnya sih ya nggak masalah, gitu ya. Seperti itu. Makanya mari sampaikan di awal bacaan ini kan 50-50. Kamu pergi ya dia bisa tenang 50%. Kadang-kadang ketidaktenangan ya datang, tapi itu tuh hanya di level 50%-nya aja. Gitu. Jadi kalau andaikan kamu beneran mau cabut dari relationship ini, mari lihat sih ya nggak masalah ya Virgo ya. Ya cabut aja lah. Misalnya kalau kamu takut gitu ya, aduh kesian juga ini orang ya, nanti kalau aku tinggalin dia gimana hidupnya dia tanpa aku. Kadang-kadang ada gitu pertimbangan orang, makanya sulit untuk mengambil langkah besar berpisah atas dasar iba, kasihan gitu ya. Udah nggak apa-apa, nggak begitu nanti kondisinya dia, nggak ada ini daun-daunnya, paling-paling hanya oleng-oleng ya, oleng-oleng manis gitu dia kalau kamunya pergi. Selebihnya sih dia akan fine-fine aja. Itu. Apalagi kalau kamu ngerasa sesungguhnya kamu juga ngerasain ketidakcocokan yang lumayan mengusik dirimu. Ya udah, kamu kejar aja bahagianya kamu. Gitu ya. Dia pun akan segera itu mengejar bahagianya dia di sana. Apalagi kan ini kayak kata Mari tadi, dianya kan udah bilang lebih banyak tidak match-nya kalian. Memang ya nggak ribut-ribut, nggak sering ribut-ributnya, nggak hampir-hampir nggak ada tengkar-tengkarnya, tapi tidak nyamannya itu loh, kerasa tidak nyamannya itu. Ya karena cinta terlalu lambat datang di sini ya. Kalau hubungannya sudah hitungan tahun-tahunan kalian bersama ya, cinta terlalu lambat datang. Terutama cinta dari dia ke kamu. Kalau ini hubungan kalian udah tahun-tahunan ya. Tapi kalau kalian hubungannya masih hitungan bulan, ya wajar ya. Kemudian jika cinta itu tuh lambat hadir ya. Situ. Jadi ya enggak masalah menurut Mari ketika melihat energi seseorang ini, jika memang keputusannya kamu sudah lebih kuat ke arah perpisahan. Itu. Ya lebih cocok jadi sahabat aja kalian, sesekali saling bertukar kabar, bersapa hangat gitu ya, daripada memaksakan diri untuk terjebak di urusan rumah tangga ataupun pacaran gitu di sana. Ini kalau Mari lihat kayak kebetulan kan sama-sama usia muda ini nampaknya ya.
Sama-sama usia muda. Maksudnya ya kesempatan-kesempatan bersua bersama dengan menemukan orang yang bisa lebih cocok ya membangun hubungan yang serius, masih sempat lah untuk kalian lakukan. Jadi kayak jangan ngelimitkan hidup gitu loh. Maksudnya jangan ngebatasin hidup. Itu ya. Jangan ngebatasin hidup. Masih banyak pria lain, masih banyak wanita lain. Gitu. Ya, setidaknya itu saran yang Mari sampaikan ke kamu. Karena kalau si dianya mah, Mari lihat bisa aja ya, gampang dia menemukan pria baru atau wanita baru. Gitu loh. Gampang aja itu dia menarik perhatian atau minat ya. Minat dari orang lain. Gampang aja. Ini orangnya soalnya agak-agak charming ini, Mari nampak ya. Agak-agak charming. Seperti itu. Dan lagi-lagi pun nampak-nampaknya memang kalau mau untuk hubungan yang beneran serius banget gitu ya, lahir dan batin, masih butuh waktu lama lagi nih seseorang ini ke kamu untuk mau begitu ke kamu. Masih butuh waktu lama lagi. Itulah. Masih ada keinginan untuk berpetualangan dulu soalnya. Ini kayak orang yang belum puas akan masa lajang. Gitu ya. Dan masih belum mau ini tuh mengemban tanggung jawab gitu ya. Masih belum mau. Gitu. Setidaknya ya bertanggung jawab pada hubungan dengan kamu ya, Virgo. Itu loh. Lah keraguan-raguan ngejalani hubungan sama kamu ini aja pun sering kok menyelinap di dirinya dia. Itu loh. Ya. Jadi ya nggak usah ngoyo-ngoyo lah. Kalau kamu misalnya ragu-ragu keputusannya kamu berjarak seperti ini, menggagaskan perpisahan seperti ini, apakah sudah benar, apakah agaknya keliru, maka Mari bisa jawab ya 80% minimal ya, kayaknya udah benar tuh gitu ya, karena nggak terlalu mengusik hidupnya si pasangan kamu ini juga. Jadi ibaratnya kamu nggak yang terlalu didambakan untuk jadi pasangannya dia. Enggak terlalu. Bersama dengan seseorang yang tidak terlalu menginginkan bersama dengan kita, kadang-kadang itu tuh bisa merepotkan diri sendiri. Itu ya. Enaknya itu tuh kan ketemu sama yang udah sama-sama siap nih, sama-sama punya tekad yang besar nih, gitu ya. Jadi udah pasti kan ada ego, ada tantangan dari luar hubungan, ya, tantangan perihal uang kah, anak kah, apakah itu tuh jadinya agak lebih gampang untuk dilampaui jika kita bersama dengan seseorang yang memang sudah punya tekad besar untuk mempertahankan hubungan dengan dirinya kita, gitu maksudnya Mari ya. Oke, baik, jadi gitu keadaan seseorang ini ya, 50% sudah bisa melepaskan kamu, dan 50% lagi kadang-kadang masih datang harapan untuk kamu masih hadir lagi di hidupnya dia, gitu loh, menikmati sebentar lagi ya, barang-barang sebentar lagi kebersamaannya kalian, gitu ya. Jadi ya ndak begitu problem lah posisi saat ini kamunya berjarak dari dirinya. Oke, mari tarik koin ya untuk kita cari tahu kepada Virgo yang mana pembacaan ini ditujukan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan tunjukin zodiaknya dia aja ya. Mari awali dari inisial F, ada fisika, G ada gelas, W wajah, P ada palu, V
vitamin, O orang, B buaya, C ada capung, A ada ayam ya. Masuk kita ke zodiak, energi dari Scorpio hadir, Pisces masuk, kemudian ada energi Aries di situ, Scorpio lagi, Sagittarius ada di sini, Virgo masuk, Aquarius, dan kemudian energi dari Sagittarius lagi. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.